sejahtera. Perkenalkan, nama saya Derpi Seperina Sinaga SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD 037147 Poltak Bintang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 251040096. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 4 di SD 037147 Poltak Bintang dengan materi menghormati orang tua. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa ya. Apa kabar? Sehat, luar biasa ya. Ya, terima kasih. Berarti kita semua sehat dan siap untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita akan bernyanyi dan berdoa seperti yang sudah biasa kita lakukan. Sekarang mari kita semuanya berdiri. Nah, kita ikuti lagunya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, langkah penuh pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dan berkecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Ya, sekarang kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan duduk. Ayo, Margaret. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini kami berdoa untuk mengucapkan syukur kepadamu atas berkat rahmat-Mu. Kami bisa sampai di kelas kami dengan selamat ya Bapa. Ya Bapa, dan juga kami memulai pelajaran kami. Berkatilah kami, bukalah pintu pikiran kami agar kami bisa menjawab soal yang diberikan oleh guru kami. Ya Bapa, ilahi anakmu, kiranya Kau mengabulkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang Ibu akan mengabsen kita dulu sekarang ya. Kalau saya panggil silakan dijawab dengan hadir. Margaret, Hadir Bu. Sius, Hadir Bu. Manda, Hadir Bu. Sotardodo, Hadir Bu. Leo, Hadir Bu. Fani. Hadir Bu. Iya, karena semua hadir, kita tepuk tangan dulu. Iya. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya sama kalian. Siapakah yang masih mengingat pelajaran kita yang minggu lalu? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Ya, Elma. Bersyukur bersama Bu. Iya, Elma masih ingat, tepuk tangan. Luar biasa. Dia masih mengingat. Ya, dari materi yang kita pelajari yang minggu lalu. Apakah itu yang dimaksud dengan berdoa bersama? Saya Bu. Apa Margaret? Berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan secara bersama-sama sebagai ungkapan rasa syukur kita. Ya, terima kasih untuk Margaret. Kita tepuk tangan. Ya, baik. Jadi, hari ini materi pelajaran kita adalah tentang menghormati orang tua. Apa materi kita?
Menurut kalian, siapakah itu orang tua? Saya Bu. Siapa Margaret? Orang tua adalah ayah dan ibu yang sudah melahirkan kita dan membesarkan kita. Ya, tepuk tangan. Dan yang kedua, bagaimanakah contoh sikap yang kamu lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghormati orang tua? Saya Bu. Siapa bisa? Ya, Anggia. Sedih dan meminta maaf kepada ibunya. Siapa yang bisa melengkapi sikap-sikap yang bagaimanakah dalam menghormati orang tua yang bisa kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Saya Bu. Margaret, apa? Sopan, hormat, dan tidak bercakap kotor. Iya, benar sekali. Yaitu harus hormat, sopan, dan tidak melawan. Ya, dan tidak melawan. Ya. Jadi inilah merupakan suatu cara kita atau bersikap kepada orang tua kita. Ya, jadi dengan belajar materi menghormati orang tua, maka kita semua diharapkan yaitu mampu menjelaskan pengertian siapakah orang tua itu. Dan yang kedua, kita akan mampu menyebutkan nasihat atau kewajiban anak menurut kitab Sirat 3 ayat 1 sampai 16 dan kitab Efesus ayat 6 sampai 3. Dan berikutnya kita mampu menyebutkan contoh perbuatan-perbuatan menghormati orang tua sesuai dengan perintah Allah yang keempat. Dan selanjutnya kita mampu menyatakan rasa syukur kita atas kehadiran cinta orang tua kepada kita. Ya, jadi inilah yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang sebelum kita lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang menghormati orang tua, marilah kita sekarang dulu menonton video ini. Kita tonton, kita perhatikan, kita pahami dan kita simak dengan baik. Ya, kita tonton dan kita simak ya. Ibu dengan satu mata. Kita Ibu perhatikan gue dengan yang baik memiliki ya. satu mata. Ketika aku diberi besar, aku membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian dari undang yang aku dapatkan ketika berada di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan 2 pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Setiap kali ibu saya datang untuk mengunjungi saya sekolah, rasanya aku ingin dia menghilang. Aku merasakan gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawa di sekolah. Pada suatu waktu, ketika aku ingin meluapkan kemarahan ekstrim, aku bahkan pernah mengatakan kepada ibuku bahwa aku ingin dia mati. Mungkin di balik cerita ini ada sedikit pesan yang dapat kita petik manfaatnya. Jangan pernah Anda menyakiti perasaan orang tua, karena Anda tidak pernah tahu apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua Anda sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang. Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan orang yang Anda sayangi akan meninggalkan Anda untuk selama-lamanya. Baik, untuk anak-anak semua, tadi kita sudah menonton video tentang seorang ibu yang memiliki satu mata. Jadi sudah kita tonton dan sudah dipahami? Sudah? Ya, sekarang untuk mendalami video itu, di sini ibu akan membagikan
mandiri, ya, dan diberikan jawaban sesuai apa yang sudah kamu tonton, ya. Ini ibu bagikan dan dikerjakan, ya, dan dikerjakan. Berikanlah tanggapanmu. Dan dikerjakan dengan baik, ya. Ayo, diberi jawaban. Diberikan jawaban yang bagus, ya. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, biar kita bahas bersama. Sudah siap? Sudah, Bu? Oke, ya, perhatikan ke depan. Dari menonton video tadi, kita dapat memahami video itu, ya, dengan tadi Ibu sudah bagikan tadi LKPD-nya, kan? Yang pertama, dari pertanyaan itu, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama tadi ditanyakan di situ, mengapa anaknya merasa malu terhadap ibunya? Saya, Bu. Kelvin. Karena ibunya hanya memiliki satu mata. Iya, tepuk tangan. Dari pertanyaan yang kedua, bagaimanakah perasaan ibunya ketika dia dimarahi oleh anaknya? Saya, Bu. Ayo, Anggia. Sedih dan meminta maaf kepada anaknya. Iya, sedih dan meminta maaf kepada anaknya. Dan kemudian, apakah isi surat ibunya kepada anaknya? Saya, Bu. Ayo. Yang tercinta anakku, aku memberikan mataku kepadamu ketika kamu mengalami kecelakaan agar kamu selalu bisa melihat. Iya. Ya. Begitu besar kasih ibunya kepada anaknya sehingga dia mau mengorbankan matanya kepada anaknya demi kebahagiaan anaknya, demi anaknya bisa melihat karena dia mengalami kecelakaan. Setelah itu, bagaimanakah perasaan anaknya ketika membaca surat dari ibunya? Lalu, Ayo, Messi. sedih dan menyesal karena sudah menyakiti hati ibunya. Sedih dan menyesal karena sudah menyakiti hati ibunya. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa pengorbanan seorang ibu itu sangat luar biasa. Ya, tapi terkadang kita mau apa? Merasa malu mengakui orang tua kita sebagai orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita mungkin ada mempunyai kekurangan. Apakah dari video itu pantas kita tiru? Tidak. Ya, semestinya kita itu harus selalu apa? Menyayangi orang tua kita, walaupun apapun keadaannya. Baik, ya. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi kita, sekarang marilah dulu kita bernyanyi bersama. Semua kita berdiri. Ya. Semua kita berdiri. Dan kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ya, dengan penuh semangat, ya. Kita perhatikan dan kita ikuti lagunya
suci tersebut. Jadi berdasarkan kitab suci yang ada di depan kalian masing-masing, coba diperhatikan di buku Munadaya, di buku paketnya, itu dibaca dulu. Kitab Sirat dan kitab Efesus. Jadi untuk mendalami kitab suci ini, ada ibu buat di sini beberapa pertanyaan dan ini harus didiskusikan bersama. Harus bekerja sama di dalam menyelesaikannya atau memecahkan masalah yang ada dalam LKPD ini. Jadi inilah nanti yang menjadi bahan diskusinya. Ya, setelah kita diskusikan nanti, maka hasilnya akan kita presentasikan ke depan. Ya, per kelompok akan mempresentasikan hasil pendalaman dari kitab suci melalui diskusi yang sudah kita dilaksanakan. Ya, jadi diselesaikanlah dan didiskusikanlah dengan baik. Masih ada yang kurang paham? Masih adakah yang kurang paham? Masih ada? Udah mengerti semua? Ditulis nama kelompoknya ya. Ayo dikerjakan secara bersama-sama. Ayo diskusikan dengan baik. Ayo, semangat. Ayo. Kelompok siapa yang sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, kelompok kasih sudah siap? Sudah. Kelompok damai. Oke. Ya. Karena diskusinya sudah selesai, maka sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil yang sudah kita diskusikan. Kelompok siapa yang sudah bisa tampil ke depan? Kelompok kasih. Ayo maju ke depan semua, bacakan hasil diskusinya. Maju ke depan semua. Ayo. Ketuanya ya membaca hasil dari diskusi. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Ayah dan ibu yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Ya. Menurut kitab suci Sirat 3 ayat 1 sampai 16, Efesus 6 ayat 1 sampai 3, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Harus mendengarkan nasihat dan patuh kepada orang tua. Cintailah orang tua dan menghormati mereka. Sikap-sikap apa yang dilarang kepada orang tua? Melawan, bercakap kotor, mendengarkan nasihatnya. Bagaimana cara menghormati orang tua? Patuh, sopan, hormat, tidak menyakiti mereka, dan menyayangi mereka. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Kita akan diberkati Tuhan, memperoleh umur yang panjang dan kebahagiaan, serta memperoleh berkat yang berlimpah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kasih. Adakah yang menanggapi dari hasil diskusi mereka? Ada? Kalau begitu, silakan duduk kelompok kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ya. Sekarang kita lihat dulu penampilan hasil diskusi dari kelompok damai. Persilahkan ke depan. Ayo, maju ke depan semua. Dibacakan dengan kuat hasil diskusinya biar bisa didengar teman-temannya. Ayo. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Orang tua adalah ayah dan ibu yang diberikan Tuhan untuk menjaga dan merawat kita. Menurut kitab suci Sirat
3 ayat 1 sampai 16, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Apakah yang harus kita lakukan kepada orang tua? Mendengarkan orang tua, menaati, menghormatinya. Sikap-sikap apa yang dilarang kepada orang tua? Jangan ada rasa malu, menghina, mengejek, melawan, berbicara keras. Bagaimana cara menghormati orang tua? Tidak melawan, mendoakan mereka baik, sopan, taat, mau membantu. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Umur panjang, berkat melimpah, akan berbahagia. Iya, tepuk tangan. Ya. Ada yang menanggapi? Saya Ayo, Margaret. penampilan mereka bagus. Oke, tepuk tangan. Ya, oke, kelompok damai dipersilakan duduk. Ayo. Dan kelompok yang terakhir. Kelompok harapan. Ayo. Presentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo, semangat, semangat. Ya. Siapakah yang dimaksud orang tua? Yang merawat dan membesarkan kita sejak kita kecil. Menurut kitab suci Sir 3 sampai 1 ayat 16. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Menaati perintahnya, mendengarkan nasihatnya. Sikap-sikap apa yang dilarang kepada orang tua? Tidak membentak orang tua walaupun benci. Jangan malu terhadap orang tua kita. Bagaimana cara menghormati orang tua? Sopan, ramah, menyayangi, membantu orang tua. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Dipulihkan dari doa, mendapatkan berkat, diberi umur yang panjang. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua karena sudah memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan hasil diskusi kita. Jadi, dari hasil diskusi yang sudah kita presentasikan, maka yang menjadi kesimpulan adalah orang tua adalah ayah dan ibu yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam pertumbuhan kita mempunyai peranan yang sangat penting. Dan orang tua itu harus kita hormati. Ya, seperti yang tertulis dalam perintah Allah yang keempat. Apa isinya? Hormatilah ibu bapak. Ya, hormatilah ibu bapakmu. Karena apa? Orang tua itu adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam merawat kita. Jadi makanya orang tua itu adalah wakil Tuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan kepada orang tua. Kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh memarahinya. Kita tidak boleh membentaknya. Kalau kita disuruh, kita tidak boleh melawan. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita harus membalas pengorbanan orang tua itu dengan menghormati mereka, bersikap yang baik. Bersikap yang baik. Ya, walaupun bagaimana orang tua kita, walaupun mereka itu cacat, walaupun mereka itu mempunyai kekurangan, kita tidak boleh malu. Kita harus bangga terhadap orang tua kita, apapun keadaannya. Jadi mari kita buang sikap-sikap yang tidak menghormati orang tua tadi. Contohnya tadi apa? Jangan melawan. Ya, harus mengikuti nasihatnya. Ya, karena apa?
diberikan umur yang panjang. Nah, jadi jangan sekali-sekali mau menyakiti orang tua kita. Jadi inilah yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi sekarang untuk anak didik kami semuanya, ya, sekarang sebagai bahan refleksi kita, kita perhatikan dulu yang di depan. Ya, perhatikan yang di depan. Di sini menjadi bahan refleksi kita. Coba dulu ini kamu kerjakan di bukumu. Dikerjakan di bukunya. Baik, dan sebagai refleksi ini nanti dikumpul sama ibu ya. Dikumpul sama ibu. Kalau sudah siap, ayo. Ayo dikumpul. Ya, jadi ini nanti ibu berikan nilainya, ya. Dan untuk anak-anak ibu yang untuk menjadi PR-nya di rumah nanti, ya, PR-nya di rumah, buatkan dulu nanti sebuah puisi kepada orang tua. Untuk bahan pelajaran kita untuk minggu depan, itu dibaca dulu nanti di rumah kitab suci Matius 5 ayat 21 sampai 26, yaitu tentang menghormati hidup. Jadi itu dibaca di rumahnya dan dipahami. Sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, maka kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.